Halo teman dan sahabat trader, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra. Apa kabar? Dan saya harap semuanya sehat dan tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Dan saya berharap Anda terus meningkatkan ilmu pengetahuan Anda dan tentu bisa meningkatkan hasil trading Anda dengan baik. Dan sekali lagi salam buat teman-teman di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, Rusia, dan Amerika, dan juga Timur Tengah. Dan saya berharap meskipun kita melihat pandemi sampai saat ini kelihatannya masih belum berakhir, selalu mulai varian-varian baru, namun kita sudah melihat ada kabar baik dari WHO menyatakan bahwa kelihatannya ini semakin baru berarti semakin menuju kepada endemi ya. Ya, kita berharap itu benar. Dan teman-teman, kembali hari ini saya akan membuat seri belajar tentang Elliott Wave yang selanjutnya ya, part 3 ya, part 3 atau part 4 ya sekarang ya. Teman-teman yang mau lihat part-part sebelumnya boleh klik di i di sebelah kanan atas itu ya. Teman-teman bisa lihat itu dan bisa lihat video-video yang lain. Dan kepada teman-teman yang kebetulan pertama kali singgah dan mau bertahan di sini untuk meningkatkan pengetahuan dan skill Anda dalam dunia trading, teman-teman tentu boleh subscribe dan klik loncengnya untuk dapatkan notifikasi. Dan setiap minggu kita akan terbit video ini di hari Jumat jam 6, Sabtu jam 6, kemudian Minggu jam 10 pagi. Oke, teman-teman, silakan di subscribe dan klik loncengnya. Dan teman-teman, sekali lagi saya selalu ingatkan dan tidak bosan-bosannya, sekalipun terkesan bawel apa cerewet ya, atau kepo ya, tapi ini demi masyarakat Indonesia, teman-teman, bahwa di dunia trading itu tidak sesimpel. Saya harus ingatkan bahwa tidak sesimpel seperti teman-teman nonton, dengar iklan di dunia medsos yang mengatakan trading itu gampang, cukup 1 bulan untuk bisa membeli mobil ya, atau membeli rumah nanti. Ya, ternyata saya selalu katakan ketika Anda terjun ke dalam, Anda bukan membeli mobil tapi Anda jual mobil ya. Kenapa demikian teman-teman? Karena dunia trading itu kalau sesimpel itu tidak ada orang miskin lagi. Pertama, pasar itu bukan milik nenek moyang kita. Saya selalu ditanya, Pak, minggu depan mau gold mau kemana? Atau ini mata uang ini mau kemana? Saya katakan bahwa saya tidak tahu mau kemana. Kita tidak peduli dan kita tidak perlu tahu dia mau kemana. Kalau kita memiliki skill, kita yang penting dia bergerak saja. Oke, kita ambil momentum-momentum seperti itu untuk mendatangkan profit, tentu dengan skill yang profesional ya. Jadi teman-teman, hampir setiap minggu ada yang datangin saya atau hubungi saya yang mengeluhkan bahwa setelah awalnya dia mendapat tawaran-tawaran yang menarik dari para marketer ya, yang menjanjikan mimpi-mimpi indah, tetapi kenyataannya dia menghasilkan mimpi yang buruk di belakangan. Jadi baru menyesal. Teman-teman, apakah kita mau katakan bahwa menyesal itu tidak ada gunanya? Ada gunanya teman-teman, supaya teman-teman jangan masuk lagi. Dan kedepannya teman-teman bisa belajar dengan lebih baik lagi ya. Karena ketahuilah teman-teman, saya selalu ketemu bahwa para marketer yang datang ke saya, dia sendiri nggak ngerti trading kok itu ya. Kadang-kadang dia baru fresh graduated, baru masuk ya, satu perusahaan disuruh pasarin gitu ya. Dan dia screenshot kan nasabah-nasabah dia yang dari 1000 mungkin 1 orang yang profit itu yang dia screenshot kirim ke Anda dan akhirnya Anda kejebak kan ya ke situ ya. Jadi kalau dia, saya mau selalu informasikan, mari kita berpikir secara logika. Kalau dia bisa untung sebanyak itu, ya sesekali mungkin bisa ya, anak kecil juga bisa hanya sesekali. Ya, kalau dia bisa konsisten seperti itu sehari 5-10% kepada Anda, dia nggak perlu kerja lagi, susah-susah cari Anda, apalagi kadang-kadang kena omelin lagi dengan calon nasabahnya ya. Jadi mari kita berpikir untuk secara logika. Belum lagi yang nawarkan secara sistem tradingnya dan Anda tinggal tidur, katanya tinggal mimpi Anda, dolarnya masuk terus 24 jam. Ya, masuk sementara, habis itu Anda muntah semua ya. Seperti banyak kasus sekarang ya. Dan saya baru tadi juga terus dikirimin dari teman-teman mengatakan bahwa penjual-penjual sistem itu sekarang mulai ditangkap-tangkapin oleh polisi. Sekali lagi saya katakan bahwa trading tidak sesimpel itu. Anda harus berusaha keras, belajar keras. Oke? Nah,
Teman-teman, tibalah saatnya ya. Bagi teman-teman yang sebentar lagi Imlek atau Xinjia, teman-teman saya ucapin selamat mempersiapkan diri Anda baik-baik. Dan kabar baiknya setelah Imlek saya akan membuka sebuah kelas yang sangat menarik dan jarang saya ini ya, sejak pandemi ini saya jarang buka offline yang agak ramai pesertanya, tapi tidak ramai-ramai amat. Saya akan khusus buka trading gold dengan tanpa menggunakan stop loss tapi juga anti call margin, yaitu di tanggal 28 Februari ya. Ini brosurnya saya tampilin. Apa yang saya ajarkan teman-teman? Kabar baiknya saya akan ajarkan Anda bagaimana sih kalau Anda trading gold itu secara fundamental analisanya seperti apa dan bagaimana karakteristik pergerakan emas sebagai safe haven ya. Sehingga teman-teman masuk market bukan tebak-tebak, bukan pakai feeling, tapi teman-teman betul-betul kita berdasarkan sebuah analisis yang masuk akal. Oke ya. Kemudian saya juga ajarkan Anda setelah mengetahui fundamental, jadi secara arah besar teman-teman juga mesti mengetahui bagaimana sih secara teknikal kita untuk mengambil putusan melakukan buy dan sell di call. Kemudian setelah itu saya juga akan ajarkan Anda bagaimana mengelola dana Anda agar tidak call margin. Itu yang penting kan ya. Kemudian saya juga akan mengajarkan Anda bagaimana sih konsep atau psikologi di dalam dunia trading yang baik dan benar. Oke teman-teman, dan segera daftar sebelum tanggal 20 lah ya. Karena kita hanya membatasi peserta hanya maksimum 10 orang saja. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Saya tidak tahu apakah ke depan saya masih membuka ini kelas ini ya, dan ini sudah sangat murah ya. Jadi harganya sudah tercantum di situ. Kita kelasnya akan mulai di hari Sabtu tanggal 26 Februari. Dari full day dari jam 10 sampai jam 5 sore ya. Di daerah wilayah Gading Serpong, Tangerang. Jadi silakan segera daftarin Anda. Kalau mau Anda serius di dunia ini, Anda harus belajar. Jangan sampai Anda sudah istilahnya sudah mengalami habis-habisan, Anda baru itu ya agak telat ya. Apalagi Anda coba-coba belum apa-apa, Anda sudah mencoba dengan uang sungguhan atau real money, itu sangat berbahaya. Saya ingatkan bahwa Anda kalau hanya masuk dunia ini hanya mengandalkan nonton YouTube, baca buku, Anda tanpa dibimbing oleh mentor yang berpengalaman, tentu Anda belum cukup ya. Karena Anda tidak mengerti secara komprehensif trading itu seperti apa. Oke? Anda kalau hanya nonton YouTube, termasuk saya punya YouTube, Anda hanya bisa sebatas mengetahui trading itu seperti apa. Tapi untuk bisa jadi professional trader, untuk bisa konsisten, Anda harus memiliki mentor untuk membimbing Anda. Siapapun dia, yang penting Anda percaya dan punya pengalaman tentunya ya. Oke ya, teman-teman, segera daftarkan Anda, jangan sampai ketinggalan. Karena ini tidak selalu saya buka kelas ini ya. Ini hanya buat awal tahun dan menyambut Imlek saja untuk tahun ini. Oke. Ya, ocehannya cukup ya. Kita segera untuk mempelajari tentang Elliott Wave. Nah, teman-teman, saya selalu katakan bahwa Elliott Wave itu sebetulnya di dalam penemunya sendiri ya, itu Nelson Elliott itu, dia tidak mengajarkan bagaimana sih itu cara entry atau trading pakai Elliott Wave. Nah, sehingga tafsir sendiri deh masing-masing. Sehingga kita sementara ini pun kita tidak fokus pada di mana masuk posisi, tapi kita melihat kecenderung pergerakan harga gelombangnya. Itu market itu seperti apa? Itu yang penting ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita akan melihat ya. Saya suka yang biru. Oke. Elliott Wave. Teman-teman, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kita akan belajar pada tahap koreksi. Nah, Elliott Wave itu sering juga disebut dengan istilah gelombang 53.
Gelombang 53. Ini bukan 5 dikurang 3 jadi 2 ya. Maksudnya apa? Jadi kemarin sudah kita video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Elliott wave itu terdiri dari namanya gelombang motif dan korektif. Apa itu motif? Nah, motif itu adalah misalnya terdiri dari misalnya 5 gelombang ya, baik itu impulsif maupun diagonal ya. Oke. Nah, ini misalnya. Berarti ini 1 2 ya. 3 4 5. Kemudian ini adalah motif impulsif ya. Kemudian saya juga sudah jelaskan minggu lalu kalau tidak salah, yaitu menyangkut ini 3. Ini diagonal ya. 5. Artinya apa? Diagonal itu ini 1, ini 2, ini 3. Nah, 4-nya itu adalah mengoverlapnya gelombang 1 di sini ya. Ini baru 5. Oke? Nah, kali ini kita akan melihat yang korektif. Oke. Kita menuju kepada lebih dalam lagi ya, lebih dalam. Oke, sekarang saya buat ini. Korektif kenapa? Di mana sih 3-nya? Kalau 5 kan udah kelihatan ya. 3-nya di mana? Oke. Di sini kita lihat ya. Mulai 1 2 3 4 5. Nah, kemudian biasanya sampai 5 dia mulai secara standar awal, secara sederhana, basic, dia mulai korektif namanya A, B, C. Nah, setelah itu harga baru lanjut 1 2 3 lagi. Oke, saya tulis ya. 1 2 3 4 5. Lalu muncul A. Oke, saya tulis A yang cakep deh ya. A, B, C. Nah, habis itu dia baru muncul 1, lalu dia muncul lagi ya. Jadi ini secara basic. Lalu dia muncul 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lalu muncul lagi A, B, C. Oke. Nah, jadi dia terus begitu ya, secara basic pergerakannya ini kan ABC, lalu muncul 1, 2, 3, 4, 5 sama ini koreksi A, B, C. Oke. Dan ini terus begini ya. Jadi ini makanya 5 3 kita lihat betul ya. Setelah 5 1 2 3 4 5. Lalu ini yang 3 nih A, B, C ini koreksinya. Oke. Oke, lalu dia akan seperti ini. Demikian juga sebaliknya jikalau dia turun ya. Jikalau dia turun. Nah, saya kasih ini deh merah deh. Oke. Kalau dia turun juga sama. 1 2 3 4 5. Lalu muncul A, B, C. Oke. Kita lihat. Sorry. 1 2 3 4 5. Lalu sini A, ini B, ini C. Oke, 8 ya. 5 3 ya. 1 2 3 4 5. Lalu A, B, C. Nah, habis itu dia akan teruskan lagi kembali kepada gelombang motifnya. 1 misalnya. 2 3
4, 5. Muncul lagi A, B, C, ya. Jadi ini secara garis besar sebenarnya Elliott Wave hanya memberikan arah sebetulnya. Dia tidak mengajar entry-nya di mana. Ya kalau kita entry secara smartnya ya kita entry di wave koreksi ya. Sebentar nanti saya jelasin. Berarti sini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu A, B, C. Inilah secara komplitnya ya, satu fase begitu ya, satu fase gelombang. Oke. Nah, kalau kita mau bicara bahwa entry-nya di mana sih? Ya, entry di korektif misalnya ketika kita ketemu 1, 2 ya kita entry di 2-nya kan ya, gitu ya kan. Kita meneruskan ini. Oke ya. Misalnya kita tahu ini, kita entry di C-nya. Bagaimana? Nanti silakan lihat video-video selanjutnya. Nah, sekarang kita coba lihat aplikasi di chatnya ya. Kita coba ya. USD ya, misalnya kita lihat teman-teman kalau bisa lihat, kita kan lihat ini ya, cari gelombang dasar 1, 2 ya. Misalnya kalau kita lihat ini 1 misalnya 2, 3, 4, 5. Oke. Bisa lihat. Nah, ini saya ganti deh yang enak dilihat ya. Saya ganti ke numerik aja biar lebih gampang. Dimana kita lihat ya. Nah, ini dia ya. Biar gampang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya, kalau ini overlap ini namanya diagonal ya, motif diagonal. Oke, ini adalah motif korektifnya di mana? Kita lihat A, B, C. Oke, berarti ini kemudian US CAD dia akan kembali membentuk turun. Oke ya. Nah, jadi kalau kita tadi bicara mau sell di korektif ya, kalau kita sell sini kan turunnya lumayan ya. Oke. Kita sementara bahas arah pergerakan gelombangnya dulu ya, yang paling penting. Demikian juga kalau kita lihat arah naiknya. Misalnya apa ini ya? Sama nggak sih? Oh, misalnya kita lihat ya. Kita cari teman-teman. Nah, ini ya. Kita lihat arah naiknya tadi ya. Oke. Misalnya kita lihat ya. Kita cari motifnya dulu. Kalau kita lihat ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Oke. Nah, setelah 5 kita lihat dia akan koreksi ABC kan? Misalnya ya, kita lihat ini dulu ya. Kalau kita lihat sini A, B, C misalnya ya. Oke. Nah, ini kita sampai di sini dulu teman-teman. Yang nanti kelanjutannya, kenapa koreksi ini bisa panjang nggak? Nah, itu nanti juga ada penjelasannya. Silakan teman-teman ikutin video selanjutnya misalnya ya. Nah, kita lihat ini pertama paling penting basic gelombang pergerakan. Satu putaran dulu ya. Satu putaran dulu. Oke ya. Jadi teman-teman, ini adalah Elliott Wave. Kita telah mempelajari koreksi. Artinya sudah sempurna secara satu putaran. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C. Oke. Jadi kalau kita mau trading ya cari korektif itu dia 4, nah dia ke 5. 2 ya, yang ketiga misalnya ya. Kita cari yang pergerakan motif yang menjadi titik atau target entry kita. Oke, teman-teman, semoga ini bisa membantu. Salam profit, salam sukses buat kita.